Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Al-Ghifari, NPM 24783035 dari kelas TRPL 3A. Jadi di sini saya akan lakukan praktikum tentang port security. Tapi sebelum ke praktikumnya, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu port security. Jadi port security itu adalah fitur keamanan yang ada di perangkat switch jaringan yang berfungsi untuk mengontrol akses ke port tertentu dengan cara membatasi perangkat yang boleh terhubung berdasarkan alamat MAC address-nya. Nah, fitur ini juga tuh meningkatkan keamanan dengan mencegah perangkat yang tidak sah mengakses jaringan dan melindungi dari ancaman seperti pencurian data dan serangan jaringan. Cara kerjanya yaitu sebagai pembatas perangkat, di mana administrator dapat menentukan berapa banyak MAC address yang diizinkan terhubung ke sebuah port atau bahkan mengizinkan hanya satu alamat MAC tertentu. Identifikasi berdasarkan MAC address, yaitu port security bekerja dengan mengenali alamat MAC dari perangkat yang terhubung ke port switch. Nah, jadi tanpa lama-lama saya akan melakukan praktikumnya di Cisco Packet Tracer. Jadi yang pertama, di sini kita menaruh switch terlebih dahulu. Lalu kita masukkan PC sebanyak 2 buah, lalu server sebanyak 3, lalu kita hubungkan dengan kabel dari server ke switch, lalu server lagi ke switch, yang terakhir dari switch ke PC. Selanjutnya sebelumnya kita ganti nama dulu sini biar memudahkan kita. Ini jadi PC 1. Ini servernya benar-benar. Yang pertama kita
setting dulu IP addressnya, itu 192.168 1.1. Dan untuk subnet masknya default. Satu server yang berikutnya kita konfigurasi IP addressnya 192.168.1.1. Selanjutnya di server yang terakhir satu sembilan dua satu enam delapan satu tiga. Terus kita setting di PC-nya, konfigurasi 192.168.1.4. Dan terakhir tuh di PC, yang harusnya dari PC hacker ya. Itu 9.2.68.1.5. Selanjutnya kita uji coba dulu mengirimkan paket ini dari server ini ke server 2. Nah, sudah sukses, berarti sudah terkonfigurasi. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi di switch-nya melalui CLI. Pertama kita enable dulu, masuk ke config terminal. Di sini kita masuk ke interface FA01. Lalu kita masukkan komennya switch port mode akses. Terus selanjutnya kita lihat
port security int fa01. Nah, di sini port security itu masih disable atau tidak aktif. Nah, dimana kalau tidak aktif itu rawan terjadi serangan dari hacker untuk serangan jaringan. Nah, untuk melakukan pengaktifan port security-nya bisa dengan cara ini, switch port, port security. Nah, jika sudah, kita lihat lagi do show port security int fa01. Nah, di sini sudah aktif, enable. Nah, jika yang sudah aktif, kita membutuhkan namanya itu MAC address. Nah, caranya dengan begini. Itu switch port, security MAC address. Kita mengambil MAC address-nya, kita ngambil dari server 0 ini. Nah, ini adalah ada MAC address. Ini kita copy saja. Lalu kita masuk ke switch-nya lagi. Kita tempel di sini. Sabar, belum ke copy. Tidak bisa di copy, kita masukkan secara manual aja, kita ketikkan secara manual. Kita masukkan MAC address-nya 00.190 tik 2
BD 2 titik E 74 C. Cara otomatis juga dengan menggunakan sticky. Nah ini tuh ada cara manualnya. Nanti ya Kita cara enter. otomatisnya juga dengan menggunakan sticky. Teman-teman dulu. Nah kita Lalu kita lihat lagi. masih belum Apa nih? Kita lihat kita pilih setting dulu yang namanya address show port security ETFA 1. Kita masuk ke menu config dulu. Terus kita masuk ke TFA 0. Nah, di sini kita lihat dahulu MAC address-nya. Security nah di sini untuk MAC address-nya ini sudah dikonfigurasi yang dari tadi ya di sini ada cara otomatis 0. Nah, yang selanjutnya itu dia sudah dikonfigurasi. Di sini berubah menjadi 1. manual dulu. Nah kita Selanjutnya itu ada mengatur maksimum MAC address. Itu kita paste security maksimum. atur berapa maksimalnya tuh port yang masuk ke switch ini. Bisa kita setting 2 itu berarti cuma 2 kita yang masuk. Kalau bisa 2 kita masuk. Ini bisa saja karena masuk 1 kita catat. Ini kita bikin maksimumnya 1 saja. Kita enter. Saja itu ada ini itu violation score itu ini Nah di sini kita cek violation tuh ada 3 fungsinya. Pertama ada protect, restrict, dan shutdown.
Shell Protect itu untuk cari device mana saja yang boleh masuk ke server atau switch ke sistemnya untuk melakukan misal pengiriman data atau komponen lainnya. Nah, restrict itu mirip dengan protect, bedanya tuh di bagian security ini itu misal ada pengiriman data yang dari luar atau ada hacker yang gagal, maka bagian sininya. Lalu ada shutdownnya. Lalu ada shutdown. Nah, di sini untuk switch port security violation itu ada protect, restrict, dan shutdown. Akan langsung mati atau tershutdown. Bisa kita lakukan yang shutdown dulu. Nah, di sini kita melakukan yang namanya Kita coba uji dulu. Misal kita ada hacker yang masuk. ini shutdown. Kita coba uji dulu. Misal kita ada hacker yang masuk. Nah, selanjutnya kita Coba uji dulu. lakukan uji coba dulu. Misal ada hacker yang masuk. Kita uji dulu. Misal ada hacker yang masuk. Kita uji dulu. Misal ada hacker yang masuk. Nah, di sini ceritanya hacker akan masuk ke sebuah jaringan. Bagaimana reaksi saat kita tadi menyeting violation itu shutdown. Nah, di sini kita akan uji coba saja. Sambungannya itu terputus atau tershutdown otomatis itu karena di PC hacker ini tuh tidak dikenali. Dari sini Shutdown tadi untuk shutdown ini device ini supaya tidak. Nah, di sini violate. Kenapa fail? Karena jika ada hacker masuk ke sebuah jaringan, jadi server itu otomatis jaringan itu otomatis langsung mati. Jadi si hacker ini tidak bisa masuk ke dalam jaringan. Server itu maka shutdown, nggak ikut lagi. Ada caranya gitu, kita ke switch, exit dulu, kita ke interface MA01. Nah, selanjutnya lalu kita klik mau shutdown. Kita masukkan komen no sudah shutdown. Tapi di sini tetap mati. Maka caranya itu kita cara hidup lagi. Nah, kita X dulu. Kita harus Terus kita masuk ke sudah shutdown tapi di sini tetap mati. 01. Caranya itu kita Lalu kita no shutdown. Cara hidup lagi tuh Nah, kita harus di sini dia jaringan dari server ke switch ini itu sudah mati. Nah, gimana caranya kita mengaktifkan lalu kita harus shutdown mengaktifkannya. supaya bisa aktif kembali. Shutdown lagi, lalu kita harus shutdown lagi. Kita klikkan shutdown lagi.
kita supaya bisa aktif no kembali. shut Nah down sudah aktif lagi nih, lagi. cepat kembali lah, Nah, sudah di aktif sini lagi. sudah Seperti hijau cara dan di sini masih mengatasi proses. Cepat saja. shutdown Nah, tadi. di sini sudah hijau, berarti sudah aktif. Lalu kita tadi tuh konfigurasinya tuh next itu show port security. Yuk kita keluar, kita lihat Interface kita 01. show Nah di sini tuh port interface security kita 01. Nah NT di sini tuh FA 01. Nah, di sini yang ada masuk flash source VLAN, source address VLAN. Yang dimana ini adalah MAC address yang terakhir masuk ke dalam jaringan. dari server yang masuk dari server. Kita ke server, kita ke sini, Kita cek di 8. Nah ini apakah dia sama dengan VLAN yang tidak diizinkan. Ini VLAN yang punya MAC address hacker tadi. Nah sama kan 1E38 1E38. kita akan mengecek VLAN MAC address ini apakah sama dengan MAC address yang ada di server punya kita. Kita coba lanjut ke mode selanjutnya tuh tadi ada sticky. Nah, di sini sudah terlihat jelas beda. Di sini dengan di sini beda. Sticky sama Di server dan di yang masuk ke jaringan. Nah, sekarang kita coba cek yang ada di PC hackernya. Apakah sama? Nah, bisa kita lihat sini 00E0.F745.D45E. Nah, di sini itu sama dengan yang ada di PC hacker. Kenapa bisa terjadi? Karena yang terakhir masuk ke dalam jaringan itu adalah PC dari hacker. Nah, selanjutnya kita akan mencoba tipe yang restrict. Kita masuk ke interface FA01. Kita masukkan ini switch port security violation kita coba yang protect. Enter. Nah ini tuh beda sama shutdown tadi tuh, itu device-nya nggak mati, hanya memblok saja si hacker ini kan, si hacker yang masuk. Jadi bedanya protect dan si shutdown tadi, dia bedanya kalau si shutdown itu kalau hacker masuk ke jaringan itu langsung mati. Dan untuk protect ini dia tidak akan mati, tetap hidup, tapi jaringannya akan tetap aman. Nah, di sini kita coba. Ini kita coba kirim pesan dari hacker ini, coba kirim pesan ke Kita server. kirim dari PC hacker. Kita coba delete dulu supaya bersih.
dari PC hacker ke server 1. fail, Nah ini lagi fail, tapi dia tidak fail juga. mati jaringannya. Coba sekali lagi. Fail. Sini ke server ini, Nah, dia fail. ini tuh nggak mati. Terus kita kirim lagi ke Hanya nggak PC, terkirim saja pesannya. itu fail. Tapi dia tidak langsung tidak mati. Jadi bedanya dengan shutdown itu kalau kita ngirim, si hacker ini ngirim suatu pesan ke server atau PC, dia akan langsung mati. Nah, kalau protect ini dia lebih ke memproteksi, jadi tidak langsung mati. Ini kita lihat lagi aktivitas yang masuk. Do show Port security, security interface FA 01. paket gas dari si hacker tadi. Nah, 1E38, oke benar. Ini MAC address-nya punya si hacker. Nah ini sama saja, dia untuk MAC address-nya tetap masuk ke dalam daftar apa ini namanya, security-nya. Ketik di port security violation. Nah, ini kita coba yang mode shutdown sama protect. Sekarang kita akan ke mode restrict. Nah ini kita akan mencoba ke mode yang selanjutnya, yaitu mode restrict. Oke, sudah. Kita coba lagi. Oke, sudah. Kita coba lagi. Nah langsung kita coba lagi. Jalan dulu. Lalu kita coba kirim pesan. Kita kirim pesan dari si hacker ke server 2. Nah itu fail. Nah, kita coba cek lagi. Kirim lagi sini, fail. Port security. Sini fail. Nah dari 3 percobaan itu hasilnya fail. Nah kita lihat lagi aktivitas apa yang terjadi. Dari yang mode protect atau shutdown tadi. Misal ada pesan yang dikirim, pesan atau paket yang dikirim dari hacker itu misal 3 kali, maka di sini akan muncul 3 ya. Nah, mode protect ini kan 0 nih, kalau mau berapapun hacker ngirim pesan, dia itu tidak dijelaskan berapa kali. Kalau berapa kali itu tidak tercatat berapa kali si hacker. Lalu kita coba kirim pesan.
seharusnya misal 3 kali di maka bagian disilakan security 3. violation count ini, Mode jika di mode restrict, nol nih kalau itu akan muncul jumlah pesan berapa kali dia dari itu si dia hacker ini melakukan aksi refreshnya berapa percobaan kali. untuk masuk ke dalam jaringan. Kalau sudah berapa kali itu tidak tercatat berapa Tapi kali kenapa isi aja tulisan. Lalu ya, ini kita coba konfigurasi yang incoming pesan. dia dia itu tidak biasa berapa kali, kalau berapa kali tidak tercatat berapa kali isi aja tulisan. Oke, itu bedanya. Nah, ini kita coba konfigurasi yang server 2. Ini kita coba pakai yang mode otomatis. Contohnya ini kan masih manual masukin Coba kita lakukan sekali lagi, apakah dia akan terhitung. Kita coba ke mengirim pesan ke server ini, file, ini file, sini file juga. Nah, selanjutnya kita coba lagi cek apakah dia akan muncul di bagian security violation count ini. Do show port security interface FA 1. Nah, di sini yang masuk hanya satu saja. Kenapa? Saya juga masih bingung kenapa ini yang satu, padahal sudah 3 kali lakukan percobaannya. Nah, selanjutnya itu ada cara mengkonfigurasinya secara otomatis. Karena sebelumnya yang kita lakukan tadi itu dengan cara manual. Ini kita coba konfigurasi yang server 2. Ini kita coba pakai yang Jadi kita di sini contohnya ini kan masih manual paketnya kita ke paketnya. server 2. Dan kita masuk ke config terminal. Masuk ke interface FA 02. Lalu switch port. Exit dulu. Sukses. Lalu kita ke switch port. Kita masuk ke interface FA 02 karena kita akan melakukan konfigurasi yang kedua ini secara otomatis di FA 02. Kita switch port mode access, Switch port, port security, support port security, MAC address, MAC address, sticky, sorry sedikit kesalahan. Switch port, port security, MAC address, sticky. Lalu atur saja sekali 4. Maksimum 1. Nah, di sini kita atur berapa MAC address yang bisa masuk. Kita set 1. Violation
lalu kita port security violation protect. Nah selanjutnya kita coba kirimkan pesan dari nih. Sekarang kita pesan dari hacker ke switch 1 file sini, ke sini file juga, kita ngomong lagi ke servernya. Kita cek port security interface FA02. Di sini MAC address dari si hacker itu belum masuk, jadi kita lakukan dengan switch port, security. Kita harus enable dulu karena di sini masih disable, jadi tidak masuk. Sekarang kita coba cek lagi apakah sudah enable atau belum. Nah di sini sudah enable, jadi kita coba lagi. Kirim pesan dari sini ke sini, tuh file kita hapus dulu, lalu kita ulang lagi sini ke sini file ya, dari PC hacker ke server 2 3 file, dari sini ke PC pengguna itu file juga. Sudah, kita sambungkan ke server lagi, lalu kita cek aktivitas dari si hacker ya. Port security interface FA02. Nah ini hasilnya, dia sudah masuk, dan sini sticky MAC addressnya berubah menjadi 1, dan MAC address dari PC hacker masuk. Nah sekian, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan pada praktikum ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu karena kamera laptop saya mati, tidak bisa hidup.
jadi saya tidak memakai kamera. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.